Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Traveler Males. Males di rumah. Oke Bang Ilman, kemarin kan kita udah ngomong episode kemarin udah ngomongin kenapa sih naik gunung. Ya benar. Episode kali ini kita mau ngomongin apa Bang? Ngomongin persiapan buat naik gunung ya. Karena lu lihat nih di bawah meja nih banyak banget kan yang mesti kita bawa. Salah satunya tuh ini juga masih sebagai kecil tapi ya. Iya. Masih banyak lah yang belum kita masuk di sini. Di sini aja tenda tuh nggak masuk gitu kan. Karena kalau mau masukin sini semua tuh nggak akan cukup sih. Cukup mejanya. Tapi sebelum lu naik gunung, yang paling pertama banget lo harus lakukan adalah mencari informasinya. Karena naik gunung itu nggak cuma sekadar lo pergi ke sana tanpa tahu kondisi si gunung itu seperti apa. Karena kayak ada gunung yang emang ekstrim ya. Kita nggak usah ngomongin Himalaya atau Jaya gitu ya. Yang paling ada di tanah Jawa aja yang mesti pakai peralatan mana tuh? Kayak raung gitu. Iya. Itu harus pakai tali, seukat. Iya. Terus lagi belum biayanya di sana. Gua rasa tuh termasuk paling mahal sih kalau untuk ke sana. Ya lumayan sih Bang kalau untuk budget ke sono tuh. Sewa guide, sewa alat sama porternya itu tuh bisa habis untuk kitnya doang sih 1 juta ya? Ya kurang lebih segitu. Kurang lebih ya seperti itu. Nah ya belum lagi masalah yang lain-lainnya kayak gitu. Karena tanpa lu tahu nanti pas nyampe sana gue kaget, kok bayar 1 juta? Gue biasa sih maksi cuma 50.000. 50.000 udah pada marah kadang-kadang gitu kan, atau cuma 15.000 gitu. Pas ke sana tau harus ngeluarin duit 1 juta itu untuk masalah soal guide, alat sama porternya aja gitu. Belum makanan, belum yang lain-lain. Terus belum peralatan yang lu harus misalnya sewa di sana nggak punya gitu kan, karena lu di rumah sendiri nggak punya kayak gitu. Nah biasanya kalau kita di open trip tuh Pri, ada yang suka dipisahin kan? Exclude, include gitu ya. Nah dari sini nih kita ngebagi 2 kategori, yaitu peralatan pribadi Sama peralatan tim. Peralatan pribadi itu hampir semua yang di sini lah, ada beberapa peralatan pribadi gitu kan. Kayak pertama nih, Contohnya yang kita pakai ini Bang. Iya, yang kita bahas yang di badan dulu ya. Kita pakai nih topi. Topi itu buat hindarin sinar matahari bisa. Hindarin dari ranting-ranting gitu. Melindungi dari dingin pun bisa kayak gitu untuk di perjalanan, misalnya kalau lagi lu stay atau lagi di malam gitu. Terus next itu ada kupluk. Kupluk tuh biasanya dipakai pada saat lu lagi udah stay di camp atau mau tidur gitu. Nah, terus ada buff. Buff tuh buat ngindarin kalau musim kemarau tuh berguna banget Bang. Debu ya kan. Mungkin kalau zaman angkatan lu bukan pakai buff nih. Enggak, namanya bandana. Biasa gitu, gue tua banget bahasa zaman angkatan gua gitu rasanya. Tapi kalau orang yang tahu dulu bandana tuh atau sering disebutnya slayer gitu, bandana. Sampai ada satu bandana tuh kayak sayang dikasihin ke orang karena udah bandana ini udah sering kemana-mana gitu. Dari bandana itu tuh kita turun dikit nih, biasanya dipakai ini ada apa, base layer. Base layer itu tuh biasanya dipakai pada saat untuk jalan dan ada untuk biasanya pada saat tidur, macam-macam sih kalau dari base layer tuh. Ya itu gunanya juga buat ini juga sih Bang, jalan kan. Lebih enak juga, elastis, terus apa? Nyerap keringat juga teman-teman. Next itu kita ada baju untuk perjalanan. Gua sendiri baju itu biasanya bawa 3, ada 3 buat jalan 1, buat tidur 1, buat pulang 1. Nah terus habis baju teman-teman juga harus butuh jaket kan. Contohnya kayak ini nah, ini jaket jenis apa Bang? Ini modern nih, jaket modern yang sekarang tuh udah menggabung kayak windbreaker. Jadi biasanya kalau zaman gua balik lagi kayak gitu orang tua gitu, ada jaket sendiri, ada windbreaker sendiri gitu. Jadi bawahnya 2, satu windbreakernya tipis, jaketnya tebel-tebel. Jaketnya tuh 2 angsak kayak model apa tuh? Kayak jaket apa namanya, tebel banget, gede banget. Kayak buat tidur lah gitu. Itu buat tidur, buat itu. Terus celana Bang. Celana, lu kalau celana lu tuh lu lebih seneng pakai celana panjang atau celana pendek? Kalau buat jalan gua pakai celana pendek.
kayak sekarang yang gue pakai nih, biasa gue gabung tuh celana sama legging. Jadi Gua pakai legging juga. pakai legging biar gitu. Karena gue punya pengalaman waktu dalam perjalanan gitu jauh itu kering kondisinya gitu kan, terus gue pakai sempak gitu yang pakai segitiga, terus ada bekas tonjolan si jahitannya ngebikin lecet di sininya gitu. Nah gue sekarang gantinya dengan pakai legging tapi gue gak pakai dalaman. Terus untuk teman-teman ya habis itu jangan lupa kaos kaki nih kayak gitu. Lu jangan naik gunung jangan cuma bawa satu kalau bisa ya bang. Iya, nggak bisa satu. Ini aja kalau di sini aja gue taruh dua nih. Kenapa? Nah Minimal, ini ada beda nih. Ini ada beda. Ini lebih Minimal banget tipis. dua emang ya. Ya dua. Ini tipis, yang ini tebalan. Ini bisa buat jalan, yang ini buat tidur. Kayak gitu. Terus kalau misalnya dari kaos kaki itu untuk kenyamanan kaki lu sendiri, di samping itu tuh saat perjalanan kita tuh jangan pernah untuk perjalanan pakai sendal. Bawahnya sepatu. Ini bukan sepatu khusus naik gunung ya, lebih sepatu trail running gitu ya istilahnya. Tapi kenapa gue suka pakai ini? Karena lebih ringan daripada sepatu yang boots. Nah kalau sendal sendiri mau dipakai, mau dibawa itu silakan. Karena Cuman kalau gua sendal itu lebih rekomen buat di campsite sih bang. emang itu tadi gua kalau sendal lo dibawa untuk Di campsite. campsite untuk jalan-jalan biar berasa homey lah gitu rasanya. Terus ada inian ya SB. Ya, SB juga macam-macam sekarang ya bang. banyak sih macamnya SB sekarang itu, dan ini juga termasuk sleeping bag yang murah sih, nggak perlu Biasa lah ya, biasa. murah. Juga banyak kok udah murah di online shop. Nah kalau SB kurang hangat, gua biasa suka beli ini nih. Ini murah nih, 10.000. Ini survival blanket. Dia itu apa sih? Thermal blanket ya. Apa sih ini bahannya tuh? Kemudian sih jatuhnya bang. Oh, aluminium ya. Cuma masalah kalau pakai itu berisik. Krusuk-krusuk gitu kayak kresek. Iya, kesek apaan? Nggak bohong. Jadi ini ngebantu banget untuk ngangkatin badan. Cuman ya itu tadi kalau yang nggak suka dengan berisik akan susah tidur. Tapi pengalaman gua waktu bawa istri di Sumbing, Sumbing ya kalau nggak salah tuh, dia udah kedinginan, udah drop kayak gitu. Gua lapisin ini, gua masukin sleeping bag ini gitu ya, gua tidur di atas, gua tutup lagi pakai sleeping bag punya gua, sampai dia keringetan. Dan ini ngebantu banget jadi nggak dingin kayak gitu. Nah untuk teman-teman setelah sleeping bag lu bawa itu jangan lupa bawa matras. Matras juga udah macam-macam sekarang ya bang. Banyak banget. Kalau lu sering bawa kayak gimana? Gua sekarang lebih sering bawa matras yang aluminium itu tuh. Yang aluminium foil. Aluminium foil, karena lebih hangat. Iya sih bang. Kalau itu gua juga suka bawa matras yang kecil ini udah sobek nih gara-gara Paling buat duduk ya. ya buat duduk. Kalau matras zaman dulu gitu ya, yang hitam digulung dulu. Jadi ini cuma contoh doang guys. Sampai doang gitu. Iya gitu. Nah, dari matras itu selama perjalanan kan lo pasti ngebutuhin kayak pasti ngebutuhin makanan, minum segala macam. Lo mesti bawa botol air minum sendiri. Cuman lo bisa ngakalinnya tanpa harus bawa botol aqua itu jangan dibuang. Kalau bisa botol aqua itu tuh lo bawa emang untuk minum lo dari berangkat muncak sampai balik lagi ke bawah. Kayak gitu. Iya. Jangan sampai ditinggalin ya bang. Iya, sampah tuh biasa. Iya, sampahnya soalnya. Itu. Terus selama perjalanan nih yang paling ngebikin kita agak sungkan tuh kalau misalnya kita lagi jalan malam nih. Jalan malam rombongan. Sungkan nih gue kalau jalan malam rombongan ya. Terus yang bawa headlamp cuma satu gitu. Lu biasanya kalau headlamp itu lu bawa berapa sih bang minimal? Gue bawa 2 sih biasa. Cadangan. Iya, cadangan. Karena ada satu waktu headlamp yang sering lo pakai ini tiba-tiba mati nggak jelas. Iya sih emang. Iya namanya buat jaga-jaga aja sih teman-teman. Ya, buat jaga-jaga kayaknya aja sini gue cadangan dulu, dan nggak yang perlu mahal-mahal banget kok. Budget range-nya 25.000 juga bagus kok. Yang 100.000 bagus, nggak perlu benar sejuta harganya kayak gitu. Lu jangan sampai lupa tuh yang namanya alat makan. Alat makan tuh biasanya tuh di online shop juga udah banyak sih. Kayak garpu sendok gitu ya bang, yang jadi satu. Nah kayak gini nih. Cakep nih, gue suka sih. Ada pisaunya juga, kepake Serbaguna juga ya bang. Iya.
sendok garpu ini bisa dibagi dua kayak gini, terus jadi itu barang taruh mana ada pisaunya gitu kayak kan. itulah serbaguna. Alat makan dirinya lo bawa sendiri, terus nanti dari si alat makan ini tuh lo harus jaga untuk diri lo sendiri, karena kadang-kadang ada orang yang nggak mau sharingan. Iya, jijian gitu ya. Iya, jijik aku. Tapi biasanya lu selain alat makan Bang, lu kompor kayak gitu Masuk masuknya bawah sih, tapi itu masuknya ke perlengkapan tim. Kan ada yang perlengkapan pribadi, ada perlengkapan tim kan. Nah, dari alat makan itu nanti lu jangan lupa nih harus nyiapin P3K juga. Karena biasanya pada saat kita makan, lu lagi kedinginan, lu merasa pusing atau apa gitu. obat-obatan pribadi mungkin ya. Bang. Pribadi gitu. Apalagi yang kayak punya penyakitan bawaan gitu kan. Itu disaranin kalau bisa sih bawa sih obat-obatannya, kayak misalkan lu punya sakit asma, lu jangan sampai lu kagak bawa tuh saat lu naik gunung. Ya, dan jangan lupa juga lu masih ada harus bawa jas hujan. Ya, jas hujan. Ini jas hujan simple ya Bang ya, di pinggir jalan ya. 10 yang 15 ribuan 20 ribuan lah ya. Bisa dipakai, cuman Simple, nggak long last aja sih. Ringan juga. Ya, nah di situ satu sisi ini masuknya alat tim nih, bisa juga jadi alat tim, bisa juga personal. Gue selalu bawa HT. Karena menurut gua HT itu penting untuk komunikasi pada saat di perjalanan. Entah kita jalan atau terpisah atau kayak gimana, HT gua bawa dan frekuensinya disamain kayak gitu. Di sini ada beberapa yang gak gua sebut di list tadi gitu ya. Misalnya modal scope nih, penting karena lu pasti butuh untuk kadang-kadang pupuk atau ngegali tanah, sisa-sisa makanan. buang sisa makanan. Yang contohnya yang kayak gampang terurai lah, bukan yang plastik ya, terutama beras, sayuran itu, atau sisanya bumbunya aja, enggak cabenya kayak apa ulekan kacang kayak gitu, itu yang mau tanam. Jadi jangan nggak dibuang berserakan kayak gitu, itu ditaruh di tanam gitu. Terus ini kampak, gua sih agak kontroversi masalah kampak, tergantung dari gunung yang izinin apa enggak, tapi selama bisa gua bawa pasti gua bawa, karena ini dipakai untuk menjaga sih. Kadang-kadang kita nggak tahu ada babi. Babi mau pelenggal gitu. Mau pelenggal. Iya, maksudnya paling nggak kalau dia nyeruduk gua ada alat untuk nyanyinya, dia mati kan gua nggak diseruduk lah. Babinya segede lu nyeruduk gua yang mati. Terus tapi kontroversi juga sih Bang. Kontroversi sih. Di Gunung Indonesia kan juga ada larangan untuk bawa senjata tajam lebih berapa senti gitu ya? 15. 15 ya? Ya, seingat gue 15 sampai 12 gitu. Ya kalau kalian ada komen masalah ini boleh kasih tahu kita kalau misalnya kita ada yang kurang dari ini. Terus dari sini tuh kita masuk nih ke peralatan tim gitu, peralatan tim. Dari peralatan tim tuh otomatis yang di sini nggak gue masukin itu tenda. Ya. Terus apa lagi sih? Kompor juga macam-macam. Ya, alat masak lah ya. Alat masak sih sebenarnya. Kayak gini nih Kang, si kompornya ada yang kompor portable mini kayak gini. Lancinya. Ada yang di sini yang agak gedean tuh. Terus jenis gas juga ya mungkin? Semuanya jenis gas. Rata-rata gua bawa gas sih. Kecuali yang Trangya ini. Trangya ini pakai stiltus kompornya. Bentuknya beda kayak gitu. Cuma gas itu lebih gampang ditemukan mesin tertentu. Nah selain lu bawa alat masak, lu jangan pernah lupa juga bawa logistik. Masa lu naik gunung kagak bawa logistik? Ya jangan cuma bawa alatnya masaknya doang, tapi lu lupa bawa untuk makanan ya, bawa sayurnya kayak atau apanya gitu. Nah buat logistik sih bisa disesuaikan sama lu aja sih. Kalau lu cuma mau naiknya 2 hari 1 malam, lu nggak usah bawa yang berlebihan juga ya Bang. Betul, banyak orang kayak gitu. Terus yang terakhir itu tuh gasnya ini macam-macam untuk tabungnya. Ini ada yang bentuknya kanister kayak gini, ada yang bentuknya tabung kayak gini yang banyak dijual kayak gitu. Terus dari P3K nya juga jangan lupa lu bawa oksigen. Kadang-kadang penting juga sih kita bawa oksigen ini kayak gitu. Nah ada satu lagi yang di sini, gue sekarang bawa ini sedikit unik juga tuh Bang. Dari tadi gue liatin aja. Jadi ini
Ini Lentera Petromax. Patromax. Tapi pakai gas ya? Pakai gas. Kereta gas ya? Pertanda. Pertama yang ini bisa ditaruh di gas ini itu bisa sampai 2 malam. Itu digantungin gitu? Ya digantungin atau dimasukin ke dalam tenda. Aman dia ada ininya. Kalau anak-anak di sekitar bilang langsung ibadah ya? Oh iya, lampu badan. Ini gue suka bawa karena kalau di dalam tenda, si tenda jadi lebih hangat. Oh iya, karena kan bahan bakarnya dari gas loh. Iya, enggak kan ngotan gitu, jadi lebih hangat kayak gitu. Nah, Cuma riskan juga nggak sih? Kalau di dalam tenda. bisa dikecilin banget. Gue sering kayak gitu. Ya memang riskan, cuman suka gue kecilin banget. Biasanya gue kalau udah ini berasa hangat panas baru gue matiin kayak gitu. Terus dari semua ini tuh nanti kan ada peralatan tim kan yang mesti lo bagi bebannya, nggak semuanya ada di lo karena masih ada air yang mesti lo bawa, botol air yang mesti lo bawa, logistik yang mesti lo bagi, nggak dibawa sendiri. Terus misalnya bawa ini itu nanti ada manajemen logistiknya kayak gimana biasanya kita lakukan gitu. Dan Apri kan sering bawa orang tuh open trip kan, dia punya cara sendirilah untuk ngebaginya. Karena ada kalau open trip kan ngasuh orang istilahnya. Ya ngomong ya. Nah dari sini tuh biayanya untuk semua ini tuh bisa dibilang kalau dibilang mahal, tapi ada juga yang bisa dibilang murah sih kok. Yang lokal pride sekarang udah banyak murah. Bagus kok, gue banyak beli yang lokal pride kok, nggak ada yang dari luar. Ini kan instantly kalau dari yang luar harganya bisa 500-600 ribuan, ini gue cuma 50 ribu. Iya. Kan instantly doang. Ini nanti bisa diisi ulang gitu. Jadi kalau lu mau mendaki, lu harus melakukan beberapa tahap dulu. Satunya nyari informasi ya untuk tahu di mana yang mendaki. Selain fisik juga kan informasi juga sangat penting. Terus dari itu tuh informasi udah tahu lo kayak gimana, nanti biayanya lo tahu mesti kayak gimana, orang yang mesti dicari di mana juga udah tahu. Habis itu baru lo siapin peralatannya, perlengkapannya. Lo lengkapin ya, jangan sampai nggak lengkap ya bang. Ya wajib banget ini personal lo bawain itu paling enggak lo nggak harus kesulitan di atas gunung nanti. Terus dari peralatan itu dibagi dua, dari peralatan pribadi untuk diri lu sendiri, untuk tim, sama nanti logistiknya seperti apa, pembagian bebannya seperti apa. Untuk ini kalian nggak perlu harus mikir biayanya bakal mahal. Kalau nggak bisa beli, nyaman juga banyak, betul? Atau teman-teman bisa mengikut open trip gitu ya, kalau Ya. repot gitu kan, nyari informasi sendiri apa gimana. Tapi kalau teman-teman ikut open trip juga harus nyari informasi juga sih bang. Iya, tetap harus ada informasinya. Dan untuk semua alat-alat ini akan kita jelaskan di episode-episode selanjutnya masing-masingnya Kegunaannya. Dan jangan lupa subscribe channel kita Traveler Malas. Males di Rumah. Sampai ketemu di next episode.